Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Semoga seluruh santri pesantren virtual Pondok Solat senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjut aja langsung. Mohon maaf tadi ada kendala di link Zoom-nya. Majelis Studi Dakwah Terapan mengulas dan mengkaji. Nah, ini diantaranya sudah saya upload konsultasi tentang pembagian harta waris. Nah, bisa nanti kita bertemu langsung dengan keluarga di mana, janjian boleh. Kemudian pesantren virtual Pondok Salat seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian tentang wawasan keislaman sudah saya upload banyak sekali. Kemudian tentang akidah iman tauhid juga sudah saya upload, apa itu bedanya. Kemudian tentang fikih ibadah. Begitu juga tentang kesehatan non medis terutama. Ya, tentang non medis bisa berkonsultasi kita insyaallah. Nah, kemudian tentang manasik haji dan manasik umroh. Nah, yang terbaru sekarang ini adalah menabung untuk berangkat umroh. Nih, ini saya kasih tipsnya ya. Boleh nanti kita buktikan. Ya, semua itu nanti ada dalam channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Oke, tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Mari kita lihat terkait dengan sebelum kita mengkaji materi kita ya. Ini sebagai pengantar. Yuk kita umroh. Nah, ini terutama bagi yang belum, yang sudah juga boleh. Jadi umroh itu bukan masalah punya duit atau nggak punya duit, bukan. Tapi masalah mau atau tidak mau, yakin atau tidak yakin. Nah, itu masalahnya. Mana mungkin Ustadz, saya mah orang susah. Nah, itu nggak bakal mungkin itu kalau udah begitu duluan. Nah, kita harus optimis, harus ada kemauan. Ada caranya. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Ya, yaitu ayo menabung. Satu hari, tiap hari itu 100.000. Maksakan daripada beli rokok. Nah, itu. Beli rokok mampu dia. Beli macam-macam bisa, nyicil motor udah selesai, nyicil macam-macam udah. Coba nabung nyicil untuk umroh 10 bulan ke depan. Nah, ya. Wujudkan impian kita. Iya, seumur hidup nggak pernah umroh kan sampai mati kan sayang. Nah, baik. Jadi jika tabungan sudah mencapai 2 juta, itu langsung dikirimkan perlengkapan untuk berangkat nanti awal November tahun 2025. Nah, ini dengan Travel Asia Tour saya dari awal sudah di sini. Amanah, terpercaya. Kantornya di dekat Tanah Kusir. Punya gedung sendiri, ada 5 tingkat. Nah, oke ya. Judul umrohnya umroh munajat sambil ibadah qabul hajat. Nah, ada hajat, pengen punya pasangan, pengen punya keturunan, pengen apa, insya Allah di sana kita berdoa. Ya. Nah, saya berikan 4 kali manasik lewat Zoom, 1 kali manasik tatap muka oleh travel. Karena selama ini banyak orang pergi umroh cuma 1 kali manasiknya, nggak punya ilmunya. Saya jamin, dan itu saya perhatikan di sana. Kebanyakan selfie, kebanyakan ke kafe, belanja dan seterusnya. Ruhiyahnya nggak ada. Nah, makanya saya bikin grup ini, ya. Yuk sama-sama kita menabung. Bisa nanti langsung menabungnya ke travel, aman. Kita akan bimbing. Oke, yang. Nah, ini cara menabungnya begini. 30 juta. Ini paketnya paket hemat. Ya.
Jangka waktunya angsuran per bulan, menabung per hari. Kalau yang mau ngambil 2 bulan dia, itu per bulannya 15 juta. Per harinya 500.000 selama 2 bulan. Kalau mau dia nabung 4 bulan, per bulannya 7,5 juta, per harinya nabung 250.000. Kalau dia mau menabung 6 bulan, per bulannya 5 juta, per harinya 167.000. Kalau dia mau ngambil 8 bulan, per bulannya 3.750.000, per harinya 125.000. Nah, kalau dia mau menabungnya 10 bulan, per bulannya 3 juta, per harinya 100.000. Nah, paksakan sehari, 2 hari, udah 10 hari, dapat 1 juta, baru disetor. Ya, disetor langsung ke saya, boleh nanti ke travel langsung ke nomor rekeningnya. Per 1 juta ditransfer. Sehari nabung 100. Berusaha, insya Allah bisa. Aman, insya Allah, amanah. Nah, inilah tekniknya. Luar biasa. Nanti begitu sudah 2 juta, dikirimlah koper perlengkapan, taruh di ruang tamu. Wah, untuk apa itu? Berangkat umroh kapan? Nanti November. Nah, seperti itu. Insya Allah. Asalkan dia hakul yakin. Oke, itu informasi saja ya. Baik, kita sekarang masuk ke pengajian kita, yaitu persiapan menggapai khusyuk dalam sholat, memperkuat keimanan, yaumul hisab bagian pertama. Nah, ini materi kita, yaumul hisab bagian pertama. Alam persinggahan hidup kita itu ada 13, yang akan kita bahas adalah tentang yang ke-8, yaitu yaumul hisab, hari perhitungan amal. Oke ya, apa sih hisab itu? Jadi, secara bahasa, hisab adalah perhitungan. Ya, hisab adalah perhitungan. Sama seperti hisab terkait dengan awal bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan. Ada metode hisab, ada metode ruqyah. Ya. Nah, sedangkan secara syar'i, terminologi, hisab adalah memperlihatkan dan memperhitungkan kepada hamba-hambanya tentang amalan-amalan mereka selama di dunia. Dan nanti di akhirat diperlihatkan dengan data dan fakta oleh Allah. Allah satu-satunya hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Diperlihatkan. Jadi ini adalah keimanan. Ya, keimanan di akhirat, semua diadili. Misalnya, ya, ada orang berhutang sama kita 1 juta, janji 1 bulan, 1 bulan nggak dibayar, kita tagih, galakan dia, marah-marah dia. Wah, uang kita, jadi kita kayak pengemis dibikin. Kita tagih, galak dia, lama-lama kita bilang, ya udahlah, aku tidak akan nagih lagi di dunia, tapi nanti di akhirat aku akan minta. Kenapa? Aku yakin ada yaumul hisab. Bukan dendam, bukan. Nggak boleh kita maafkan dia, karena dia nggak ada niat mau bayar. Ya sudah, nanti di akhirat ada yaumul hisab. Nah, begitu. Diperlihatkan nanti semua, diadili semua. Oke. Nah, dalil tentang adanya hisab ini banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Ghasiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Nah, jadi nanti setelah kembali di akhirat dihisab, diperlihatkan, ya, dipertanggungjawabkan, diadili segala apa yang telah diamalkan di muka bumi ini. Nih. Kemudian juga dalam surah Ra'd, wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balag wa 'alainal hisab. Dan jika kami perlihatkan kepada engkau sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka,
atau kami wafatkan engkau, hal itu tidak penting bagimu. Karena sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisap amalan mereka. Nah, jadi inilah dalil adanya yaumul hisab. Hari perhitungan. Hari diperlihatkan semua. Oke, baik. Jadi kalau kita sudah benar yaumul hisab kita, keyakinan kita berhati-hati di muka bumi. Iya, berhati-hati, yang salah-salah kita perbaiki dengan cara taubatan nasuha. Yang terlarang kita hindari. Nah, itu ya orang yang yakin adanya yaumul hisab. Oke ya. Nah, baik, sekarang kita lihat urutan proses hisab. Siapa dulu sih dari makhluk ini yang dihisab? Ada 1, 2, 3. Ya. Yang pertama dihisab adalah binatang-binatang, hewan-hewan, di mana hewan itu punya masalah terhadap hewan lain. Misalnya kucing sama kucing berantem, apa sebabnya? Kambing sama kambing, ayam sama ayam berantem. Nanti ada ayam yang ngaku, aku diadu sama manusia. Nah, begitupun nanti ikan cupang mengadu dia, aku diadu manusia. Domba juga begitu, aku diadu manusia. Jadi diadili mereka. Oke ya. Nah, yang kedua adalah bangsa manusia. Nah, setelah selesai bangsa hewan, bangsa manusia diadili nanti. Baru yang ketiga adalah bangsa setan, iblis, dan jin. Oke, jadi 3 ini ya. Binatang, manusia, syaitan, iblis, dan jin. Nah, itu nanti semua diadili, dihisap semua. Kita lihat dulu yang pertama. Ya, binatang ini kita lihat dulu, binatang hewan. Yang pertama dihisap adalah binatang. Allah berfirman dalam surat Takwir, wa idzal wuhushu husirat. Dan apabila binatang-binatang itu nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, kemudian disebutkan dalam Al-Quran, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di muka bumi dan juga burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka itu umat-umat juga seperti kamu, wahai manusia. Tiada kami lupakan sesuatu apapun dalam Al-Quran, kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan dihimpunkan. Jadi hewan-hewan itu kayak kita manusia, mereka punya keluarga, mereka punya pemimpin, mereka punya negara, sama seperti kita. Nah, cuman kita nggak paham dunia mereka. Namun Allah terangkan dalam Al-Quran. Nah, artinya di antara mereka pun nanti ada pengadilan di sisi Allah. Baik ya. Nah, kemudian prosesnya hisab terhadap hewan ini disaksikan oleh para malaikat, oleh manusia, oleh jin, oleh syaitan, dan oleh iblis. Nah, setelah hewan diadili, Allah berfirman, jadilah kalian tanah. Maka hewan itu pun berubah jadi tanah. Tatkala hewan itu berubah menjadi tanah, maka orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya jika aku pun jadi tanah. Oke, ini ayatnya. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kamu, hai orang-orang kafir, kata Allah, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dulu jadi tanah. Ini, jadi nanti hewan itu diadili dalam stadion di bawah, jadi kita di atas itu seperti stadion itulah. Kita melihat arah bawah. Kan jauh, Ustaz. Nah, nanti ada nanti zoom in sama zoom out dia. Dan seperti di sini ada didekatkan gitu dengan kuasa Allah. Nah, jadi nanti setelah diadili semua hewan-hewan itu, barulah kunu turoban, jadi tanah kalian, jadi tanah. Maka orang kafir bilang, seandainya kami pun jadi tanah,
tapi sudah terlambat. Nah, ini terhadap hewan, ya. Jadi hewan itu setelah diadili tidak ada yang ke neraka, tidak ada yang ke surga, kecuali beberapa hewan yang memang sudah Allah tetapkan menjadi ahli surga. Nah, diantaranya ya anjing Ashabul Kahfi. Nah, ontanya Nabi Lut misalnya. Kemudian burung hudhud, ya, burungnya Nabi Sulaiman. Nah, itu nanti beberapa hewan itu masuk surga. Oke, taib ya. Nah, baru kemudian yang kedua yaitu proses hisab terhadap manusia. Nah, kita lihat manusia. Ya. Sekarang kita lihat hisabnya manusia. Nih, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihisab lebih dahulu. Kemudian baru umat-umat Nabi lain. Wah, itu pula kemuliaannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah an Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nahnu akhirul umami wa awwalu ma yuhasabu yuqalu. Artinya, kita ini adalah umat yang terakhir di dunia, tetapi nanti yang pertama dihisab di akhirat. Seorang sahabat bertanya, di manakah itu ya Rasulullah? Ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha fanahnul akhiru al-awwalun. Jadi kata sahabat, umat-umat yang lain dan nabi-nabi mereka itu di mana ya Rasulullah? Nabi bersabda, kita adalah yang terakhir dan kita adalah yang pertama. Nah, Nabi menjawab itu, tidak menerangkan yang lain. Pokoknya kita umat terakhir, umat akhir zaman. Nanti di akhir kita yang pertama dihisab. Itulah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan. Nah, jadi Rasulullah itu nabi terakhir tapi nabi yang paling mulia. Pemimpin para nabi. Rasulullah. Makanya Rasulullah mendapatkan keistimewaan dari Allah agar umatnya yang pertama kali dihisab, diperiksa. Yang lain yang mau nggak mau nerima. Ya sudahlah, dia itu umat Nabi Muhammad, enaklah dia. Dia pertama mereka diproses. Kita nunggulah kita di padang yang tandus itu, tempat yang sangat gersang itu tadi, padang mahsyar itu, panasnya luar biasa. Itu umat Nabi Muhammad ini yang mendapat prioritas pertama untuk dihisab. Nah, itu ya. Baik. Nah, ini umat Nabi Muhammad terdiri dari 8 tingkat. Ini umat Nabi Muhammad. Ya, ini berbatasnya. 1, 2, 3. Muttaqin, mukmin, muslim. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini semua umat Nabi Muhammad. Tapi nanti ada yang selamat, ada yang celaka. Nah, kalau dari 4 sampai ke 8 itu celaka. Jadi, semua orang kafir, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang orang ateis yang hidup zaman sekarang ini setelah Nabi diutus sampai kiamat, itu umat Nabi Muhammad namanya. Nah, tapi ada yang muslim, ada yang kafir. Semua umat Nabi Muhammad, bukan hanya umat Islam, tidak. Nah, itu ya. Nah, umat Nabi Muhammad yang muttaqin, mukmin, muslim, ini levelnya aman. Nah, ini level aman. Kalau 4 sampai 8 itu level celaka. Oke, tapi ya kita lihat model hisab terhadap 8 tingkatan tadi. Ada namanya bi ghairi hisab. Tanpa hisab. Siapa itu? Nanti kita lihat. Ada namanya hisaban yasiro al-ardu. Hisab yang mudah, dimudahkan hisabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya nuqishal hisab. Hisaban syadida, yaitu hisab yang sangat rinci. Sampai sekecil-kecil ditanyain. Nah, itu namanya nuqishal hisab. Hisaban syadida. Ya. Jadi sekali lagi ada bi ghairi hisab, ada hisaban yasiro, ada nuqishal hisab. Nah, yang keempat ada namanya su'ul hisab,
hisab yang sangat buruk. Nah, jadi kita lihat kita mau yang mana nanti. Apakah goir hisab tanpa hisab? Ya. Nah, ada yang hisaban yasiro, ada yang nukishal hisab, ada yang su'ul hisab. Tanpa hisab, dimudahkan hisabnya, sangat rinci hisabnya, sangat buruk hisabnya. Nah, siapa saja itu? Mari kita lihat. Model hisab terhadap umat Rasulullah SAW yang level aman ini, muttaqin, mukmin, muslim. Kalau muttaqin, nah itu bigoiri hisab dia. Masuk surga tanpa hisab. Begitu dikelompokkan, nanti kan dikelompokkan nanti. Mana orang-orang muttaqin? Orang muttaqin, kata malaikat, ayo masuk tanpa hisab. Jalan. Begitu. Nah, karena memang sudah rapih dia semenjak hidup di muka bumi. Sudah memperbaiki diri, sudah belajar, sudah taubat. Ya, sudah mengaji dia, sudah beramal dia. Maka tanpa hisab. Adapun orang mukmin itu namanya hisaban yasiro. Dihisab tanpa mudah. Mana sini coba lihat catatannya. Oh ya udah, ini ya udah jalan gitu. Dihisab memang tapi mudah. Ya udah jalan. Itu namanya hisaban yasiro. Nah, kemudian kalau orang muslim maksiat, ini nukishal hisab. Agak rinci sedikit dia. Agak rinci. Ini kok bisa begini? Oh, coba. Begitu diperiksa terus. Agak teliti meriksanya. Nah, ini tinggal kita silakan pilih yang mana. Mau bigori hisab, mau hisaban yasiro, mau nukishal hisab. Nah, kemudian yang level celaka, muslim fasik, ngaku Islam tapi tidak mengamalkan rukun Islam yang 5. Cuma mengucap 2 kalimat syahadat sekali doang, nggak pernah ngamalin, nggak pernah ngaji. Muslim munafik, selalu dusta, berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Kalau berkompetisi dia berbuat curang. Memilih orang kafir sebagai pemimpin. Ada 50 ciri-ciri orang munafik. Itu ada 50 ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran dan dalam hadis. Nah, itu orang murtad nilai, murtad hakikat. Orang kafir, ini levelnya celaka. Hisabnya apa? Hisabnya su'ul hisab. Buruk hisabnya. Nah, artinya tidak pakai penilaian lagi. Ya udah loh, masuk neraka. Begitu bahasa kasarnya begitu loh. Sini. Dasarnya ini kasih hidup nggak pernah mau ngerjain, mau ngamalin, menghalalkan segala macam cara. Kira-kira begitulah. Jadi hisabnya buruk. Dia mama, dicaci maki, dijelek-jelekkan lah pokoknya. Inilah bagi mereka na'udzubillah min dzalik. Makanya kita jangan sampai pada level yang celaka ini. Ayo kita memperbaiki terus diri kita ini dengan mengkaji, belajar kita betul-betul supaya nanti kita ke atasnya mendapat bi ghairi hisab. Baik. Nah, ini amalannya hangus. Ya, semua nggak ada nilainya di sisi Allah. Ya. Baik. Selanjutnya, model hisab terhadap umat Rasulullah tadi. Ini hadisnya ini. An Abi Ad-Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla thumma awrathna al-kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri. Inilah tadi muslim maksiat. Yang ketiga tadi, yang mendapat nukisal hisab tadi, hisab yang rinci tadi, muslim maksiat. Nah, mereka menzalimi diri mereka sendiri, nggak sempat taubat dia. Wa minhum muqtasid wa minhum sabiqul bil khairat biidznillah. Nah, di antara mereka ada yang pertengahan, itulah orang mukmin tadi. Dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan, itulah orang muttaqin dengan izin Allah. Nah, jadi muslim, mukmin, muttaqin. Muttaqin bi ghairi hisab,
Mukmin hisaban yasira, muslim maksiat nukisal hisab. Ini dalilnya. Surah Fatir ayat 32. Baik. Nah, kita lanjutkan. Fa ammal ladzina sabaqu bil khairat fa ulaika alladzina yadkhuluna jannata bighairi hisab. Nih, sedangkan mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan, mereka itulah yang akan masuk surga tanpa hisab. Ini orang mutakin tadi, tanpa hisab dia, bighairi hisab. Wa ammal ladzina qatasadu fa ulaika yuhasabu hisaban yasira. Dan adapun mereka yang pertengahan, itu orang mukmin, adalah mereka akan dimudahkan hisabnya. Orang mukmin. Wa ammal ladzina zalamu anfusahum fa ulaika alladzina yuhsabuna fi tulil mahsyar. Dan adapun orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, itu orang muslim maksiat tadi, tinggal sempat taubat, adalah mereka akan dihisab selama di mahsyar. Nukisal hisab, hisab yang sangat panjang. Nah, ini. Jadi ada ada tiga model hisab bagi umat Rasulullah SAW yang dalam level aman. Muttaqin, mukminin, muslimin. Muttaqin bighairi hisab, kemudian mukminin hisaban yasira, kemudian muslimin nukisal hisab. Oke, tinggal pilih mana yang mau. Ya, taib. Nah, sekarang hisab yang buruk. Kita mulai daripada hisab yang buruk tadi. Dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman, "Lilladzina istajabur li rabbihimul husna walladzina lam yastajibulah." Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, ditambah lagi sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Nah, ini ada yang menyesal di sana. Kalau lah begini keadaannya, ku tebus semua hartaku, semua punyaku, tebus untuk supaya aku ini hisabku mudah. Tapi sudah terlambat. Tapi kalau orang yang selama di muka bumi itu memenuhi seruan Tuhannya, perintah Allah dikerjakan, larangan tinggalkan, belajar dia, ngaji dia, nah itu mereka itulah yang diberikan balasan yang baik. Hisabnya pun hisab yang bighairi hisab atau hisaban yasira. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mereka itulah yang disediakan bagi mereka hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka nanti adalah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Nah, ini dalil adanya hisab yang buruk itu. Siapa tadi itu hisab yang buruk? Yaitu tadi muslim maksiat dan seterusnya. Yuk kita perbaiki diri kita. Kita tingkatkan diri kita dari muslim menjadi mukmin, dari mukmin menjadi muttaqin. Jangan malah turun ke bawah. Caranya belajar yang benar. Baik, pesan Umar bin Khattab dalam sebuah hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, itu. Periksa diri kalian sebelum nanti di akhirat kalian diperiksa. Nah, ini terkait dengan hadis, ya. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk setelah kematiannya. Itu yang cerdas. Ya. Dia persiapkan untuk kehidupan akhirat. Dia beramal, beriman, beramal soleh untuk akhirat. Dia tinggalkan dosa dan maksiat, dia taubat. Itu orang cerdas. Bukan orang yang nilainya kumlot, bukan orang yang pintar berorasi, pintar macam-macam. Bukan orang yang terkenal, yang tidak, itu nggak cerdas. Yang cerdas itu kata Nabi, orang yang betul-betul dia sadar di muka bumi ini, dia persiapkan bekal untuk nanti di sana setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu wa huwa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawanya dan berangan-angan kepada Allah. Tuh, itu orang bodoh itu. Dia perturutkan hawanya. Hawa bukan nafsu, kalau nafsu itu jiwa. Jiwa ya nempel, hawa nempel ke jiwa menjadi hawa nafsu.
Jadi Hawa dia perturutkan. Jadi Nabi Adam, nenek moyang kita itu dikeluarkan dari surga gara-gara ngikutin Hawa. Itu gara-gara ngikutin Hawa. Di muka bumi ini, bagaimana mungkin bisa masuk surga kalau masih ngikutin Hawa? Nah ini dia. Hawa itu keinginan yang tidak terkendali dengan syariat. Menghalalkan segala macam cara. Itu namanya Hawa. Makanya disebutkan dalam ayat Quran nanti, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang bisa mengendalikan jiwanya dari hawanya, maka surga ma'wa disiapkan untuknya. Nah, jadi kalau orang memperturutkan hawa, nah itu berarti orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh. Orang yang cerdas itu orang yang betul-betul dia persiapkan diri, bersiapkan bekalnya untuk ke alam setelah mati. Nah sekarang kita lihat pesan Umar bin Khattab lagi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, periksalah dirimu sebelum kamu diperiksa. Hadis Tirmidzi. Qala hadza hadisun hasanun. Qala wa makna qawlihi man dana nafsahu. Dia berkata hadis ini adalah hadis hasan. Dia berkata maksud sabda Nabi, orang yang mempersiapkan diri itu adalah, dan dia berkata yaitu orang yang selalu mengoreksi dirinya pada waktu di dunia sebelum dihisab pada hari kiamat. Nah, macam mana maksudnya mengoreksi diri? Begini, aku ini sudah mengaku orang muslim, sudah benarkah muslimku? Nah itu nanti, benarkah aku ini orang Islam? Sudah pahamkah saya rukun Islam yang 5? Sudah ngertikah saya? Sudah mengamalkankah saya? Nah itu dihisab sama dia. Saya ini orang ngaku mukmin. Sudah benarkan keimanan saya? Sudah pahamkah saya rukun iman yang 6? Nah begitu. Ibadah saya sudah sholat. Sudah benarkah sholat saya? Jadi orang yang selalu mempertanyakan dirinya, itulah orang yang cerdas. Jadi nggak boleh yang penting masa bodoh dah, yang penting udah sholat, mau diterima kek, mau kagak kek, emang gua pikirin. Nah itu bodoh lah itu. Nah, jadi terus kita belajar. Wah, saya perlu ini mempelajari ini. Kayaknya masih belum benar ini akidah saya. Harus saya pelajari terus. Nggak boleh berhenti. Nah, itu orang cerdas. Nah, ini ya kata Umar bin Khattab seperti itu. Nah, dikuatkan dalam hadis. Baik, nah sekarang kita lanjutkan tentang, nah ini, lanjutannya ini. Dan diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan. Dan persiapkanlah untuk hari, ya, semua di hadapan kepada Allah yang Maha Agung. Hisab perhitungan akan ringan pada hari kiamat. Nah, jadi kalau orang yang betul-betul di muka bumi ini dia memperhitungkan dirinya, mengevaluasi dirinya, nah maka nanti di sana akan mudah hisabnya. Oke, nah baik. Kemudian alaman hasaba nafsahu fid dunya wa yura'an maumuni ibni Mihran. Bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia, dan telah diriwayatkan dari Maimun bin Mihran. Dia berkata, seorang hamba tidak akan bertakwa hingga dia menghisab dirinya sebagaimana dia menghisab temannya. Dari mana dia mendapatkan makan dan pakaiannya. Nah, jadi ini, dia menghisab diri sebelum menghisab temannya. Oke, nah kita akan lanjutkan insya Allah nanti pada yang berikutnya. Kita belum sampai kepada hisab tentang sholat, belum. Itu baru pengantar tadi itu semua. Tapi yang jelas, kita wajib mengimani bahwa nanti di akhirat kita akan diperhitungkan, akan dipertanggungjawabkan, akan dihisab. Nah, oleh karena itu yuk sama-sama kita lakukan muhasabah diri, menghisab diri. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, dan saya tutup sementara ini sebelum tanya jawab dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.